Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat ya untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ya, hari ini kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang budaya kerja pada bengkel. Nah, untuk budaya kerja pada bengkel, salah satunya adalah 5R. R yang pertama adalah rapi. Rapi dalam artian adalah pakaian kita, kemudian tempat kerja kita. Kemudian R yang kedua adalah rajin. Rajin itu adalah sikap kita dalam bekerja. Artinya kita harus selalu rajin dalam bekerja. Kemudian resik. Resik adalah tempat kerja kita. Artinya tempat kerja kita harus bersih dari segala kotoran. Kemudian R yang keempat yaitu ringkas. Ringkas dalam artian alat yang kita gunakan pada tempat kerja itu harus secukupnya. Jangan sampai ada alat yang tidak kita gunakan kemudian berserakan di tempat kerja. Kemudian R yang terakhir adalah rawat. Rawat ini nantinya untuk perawatan pada alat-alat kerja dan juga benda kerja yang kita gunakan. Nah, itu untuk budaya kerja. Budaya kerja itu harus kita terapkan. Tujuannya untuk meminimalisir kecelakaan kerja. Nah, materi yang kedua yaitu tentang sistem injeksi, khususnya pada pengukuran tekanan pompa bahan bakar. Nah, alat-alat yang digunakan adalah yang pertama ada fuel pressure gauge. Nah, ini nanti untuk alat ukur tekanan pompa bahan bakarnya. Kemudian yang kedua ada majun. Ini sebagai pelindung bodi kendaraan dari bensin yang nanti tumpah dari selang bahan bakar. Kemudian tidak lupa ada BPR sebagai acuan kita dalam melakukan kerja kita. Nah, untuk penjelasannya, mari perwakilan dari 3 kelompok maju ke sini untuk saya jelaskan. Nah, langkah yang pertama yaitu kita pastikan kunci kontak pada posisi off. Kemudian yang kedua, kita lepaskan konektor 5P. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memutus arus ke pompa bahan bakar. Jadi nanti ketika sepeda motor dihidupkan, itu pompa bahan bakar sudah tidak memompa bahan bakar. Kemudian yang kedua, kita kuras sisa bahan bakar pada selang bahan bakar agar nanti saat kita melepas selangnya itu tidak ada bahan bakar yang tumpah. Nah, setelah motor tidak hidup, dipastikan bahwa tidak ada sisa bahan bakar pada selang. Kemudian kita lepas selang bahan bakarnya. Minta tolong ambilkan obeng yang di situ. Enggak singkai we. Nah, setelah terlepas, kemudian kita masukkan fuel pressure gauge beserta attachment-nya. Nah, setelah terpasang, kemudian kita pasang kembali konektor 5P agar terdapat arus yang masuk ke pompa bahan bakar. Kemudian kita nyalakan sepeda motor untuk mengetahui tekanan pompa bahan bakarnya. Nah, ketika mesin sudah berputar secara stasioner, kemudian bisa kita lihat hasil pengukuran tekanan bahan bakarnya. Di sini tertulis hasilnya adalah
kurang lebih sekitar 294 kPa. Artinya tekanan bahan bakarnya sesuai dengan standar, yang bisa kita simpulkan bahwa pompa bahan bakar ini masih sesuai dengan spesifikasinya. Nah, setelah itu kita matikan sepeda motor. Kemudian kita lakukan kembali proses pengurasan bahan bakar pada selang bahan bakar dengan melepas konektor 5P. Kemudian kita nyalakan kembali sampai sepeda motor mati. Tunggu sampai benar-benar mati ya, agar di sini benar-benar terkuras sisa bahan bakarnya. Ya. Nah, setelah mati, kemudian kita posisikan kunci kontak pada posisi off, kemudian kita lepas fuel pressure gauge. Nah, sebelum itu kita pasang dulu majun pada pompa bahan bakar. Tolong ambilkan majunnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar jika masih ada sisa bahan bakar itu tidak mengenai bodi sepeda motor. Nah, setelah terpasang majun, kita lepas fuel pressure gauge-nya. Nah, setelah pengukuran selesai, kemudian kita pasang kembali selang bahan bakar dan juga konektor 5P. Setelah itu kita kembalikan alat ukur ke toolbox-nya agar tempat kerja selalu rapi dan rajin. Ya. Diko. Ya, silakan masing-masing anggota kelompoknya untuk mengikuti ketua kelompok, dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, silakan untuk ambil alat ukurnya, kemudian lakukan praktik seperti apa yang saya demonstrasikan tadi. Silakan Mas Gus. Enggak apa-apa. Bisa nanti. Sudah tahu ya prosesnya? Silakan dilakukan. Yo, bumi. Etok tok wae. Etok. Etok wae. Etok wae. Etok.
Ya silakan 10 menit untuk praktik. Usahakan sampai semuanya bisa. Berapa hasilnya? 294 kPa sadarnya. Ya. Sudah? Ya, silakan kemasi kembali alat ukurnya, kemudian rapikan sepeda motor kembali seperti semula. Apa? Iya, gini. Nah, untuk kelompok yang sudah, silakan kembali ke barisan. Alatnya dikembalikan ke meja kerja. Pateni. Nah. Oke. Ya. Sudah? Ya, silakan kembalikan alatnya ke meja kerja, kemudian kembali ke barisan kalian masing-masing. Nah, itulah tadi proses yang dilakukan untuk melakukan pengukuran tekanan bahan bakar. Untuk saat bekerja, jangan lupa untuk selalu menerapkan budaya kerja yang 5R tadi, agar kita terhindar dari kecelakaan kerja. Nah, mungkin cukup sekian dari saya untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan untuk melaksanakan aktivitas.